Terima kasih Anda masih di Selamat Pagi Cirebon pemirsa, dan di segmen terakhir ini saya masih bersama orang nomor 1 di Desa Sitiwinangun, Kecamatan Jamblang, Kabupaten Cirebon, ada Mamaku Ratija Bratamanggala. Mamaku, tadi terputus jeda iklan ya. Mamaku, berkaitan tadi ya bahwa Sitiwinangun ini bekas padukuhan Islam. Ini bisa dibuktikan dengan apa gitu, Mamaku? Ya, jadi saya katakan ini bekas padukuhan Islam karena bisa dilihat dari pusaka yang ditinggalkan oleh leluhur. Pusaka yang ditinggalkan. Betul. Misalnya apa gitu di Desa Sitiwinangun? Yang pertama berupa kitab suci Al-Quran kuno, Mas Habib. Kitab suci Al-Quran kuno, itu masih ada? Masih ada. Itu umurnya diperkirakan berapa tahun? 600 tahun lebih. 600 tahun, berarti ini 6 abad ya? Iya, 6 abad. Covernya masih dari kulit unta dan masih tulisan tangan. Dan itu banyak juga pengunjung ke situ untuk wisata religi misalnya? Jadi kaitan dengan pusaka Al-Quran kuno ini karena kita juga harus menjaga supaya pusaka ini tetap terjaga. Tetap terjaga, oke. Jadi dalam 1 tahun itu hanya 2 kali, Mas Habib ya. Yang pertama pada saat 12 Maulid kita keluarkan, kemudian yang kedua pada malam menjelang 29 Ramadan. Nah, itu ada ritual membersihkan Al-Quran. Jadi lembar demi lembar dibersihkan. Itu 600 tahun berarti. Betul, ya, sudah ratusan tahun. Nah, ini makna simbolisnya bahwa ritual membersihkan Al-Quran ini artinya kita ini akan bersih, suci lahir batin kalau kita senantiasa berpegang teguh kepada nilai-nilai jalan Al-Quran. Menyertai ritual ini juga biasanya ada lampu telepang, Mas Habib. Apa itu lampu yang minyaknya dari minyak lentik atau minyak kelapa. Nah, lentik. Ya, menunjukkan bahwa salah satu nama lain dari Al-Quran kan An-Nur ya. An-Nur, cahaya. Cahaya. Bahkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 257 itu ada kalimat yang sangat menarik, tulumatin ilan nur. Jadi Al-Quran ini akan membawa kita dari gelap menuju kepada terang. Nah, kemudian pusaka yang kedua berupa masjid, masjid. Lagi-lagi nih masjid gitu ya. Masjidnya saya sebagaimana umumnya. Iya, makanya lagi-lagi masjid di Sitiwinangun ini banyak, Sitiwinangun ini banyak sekali sejarahnya gitu ya, Mamaku. Betul, ya. Masjid apa gitu, Mamaku? Masjid biasa kalau masyarakat menyebutnya Masjid Keramat Kebagusan. Masjid Keramat Kebagusan. Ini konstruksinya masih asli, masih kemudian masih bisa dipakai, bahkan di salah satu masjid yang dijadikan untuk tempat sholat untuk kegiatan sholat Jumat. Ini di dalamnya ada 4 pilar utama dan pilarnya pilar bulat, Mas Habib. Kalau menurut ahli filologi pilar bulat ini usianya lebih tua ketimbang pilar persegi. Dan itu hanya ditemukan di masjid-masjid di komplek-komplek. Dan itu diperkirakan sudah berapa usianya, maksud saya gitu. Ini sejalan dengan perkembangan Kesultanan di Cirebon ya sekitar 600 tahun. 600 tahun juga gitu ya. Kita baru melakukan renovasi hanya usuk-usuk saja karena memang kondisinya lapuk. Kalau pilarnya apa tapi semuanya tetap masih keasliannya masih gitu ya. Keasliannya akan kita pertahankan sampai apa? Dan ini Mamaku ya, apa yang tadi disampaikan oleh Mamaku bahwa itu kan tiada lain adalah wisata-wisata yang boleh dibilang wisata budaya, wisata religi gitu ya. Dan ini perlu agar terus dipromosikan ya. Tadi itu nilai-nilai sejarahnya luar biasa sekali gitu, Mamaku. Dan target dari Mamaku sendiri untuk ke depan, apakah Sitiwinangun ini akan tetap jadi wisata budaya atau bergeser misalnya tetap wisata budaya tetap dipertahankan ke wisata religi, atau Mamaku ke depannya? Ya. Jadi kami punya harapan dan cita-cita barangkali Mas Habib ya. Sitiwinangun ini menjadi salah satu destinasi wisata unggulan di Kabupaten Cirebon. Karena dalam pemahaman kami pariwisata itu adalah keniscayaan. Ya, dengan perkembangan kemakmuran masyarakat, kemudahan sarana transportasi dan komunikasi, orang ingin berkunjung. Ingin keluar Indonesia. Nah, kebetulan kami punya apa istilahnya yang bisa diangkat untuk menjadi daya tarik wisata. Nah, kalau sekarang kita mulai dengan wisata budaya berupa kerajinan gerabah. Tapi di samping gerabah juga kita punya potensi yang lain yang sebenarnya bisa dieksplor, seperti wisata religi yang tadi sudah saya singgung. Nah, kita punya pusaka yang sangat tinggi luar biasanya, sangat tinggi nilainya, yang sangat erat sekali dengan perkembangan peradaban Islam. Selain itu juga kuliner, Mas. Oh, kuliner. Kuliner ya. Apakah karena jamblangnya ini? Ya, betul. Ini di samping kita punya alat untuk untuk memasaknya ya. Apa itu? Jadi saya ingin ke depan ini Mas generasi muda terutama mengenal makanan khas Cirebon. Nasi jamblang itu. Nah, di samping nasi jamblang ada lagi, Mas. Apa itu? Kue tapel, Mas. Kue tapel. Apa itu kue tapel? Kue tapel itu jadi
tepung, beras, kemudian dimasaknya di semacam wajan. Kalau kami di Siti Winangun biasanya nyebutnya dengan kencengan ya. Ya sama Pak, kayak di desa saya kenceng. Ya, dari gerabah. Kemudian dikasih gula merah, kasih pisang. Setelah dipanggang dimakannya anget, enak sekali. Nah, kemudian itu khas Siti Winangun. Iya. Dan jangan lupa Mas, apa itu? Sekarang banyak orang datang ke Cirebon karena ingin menikmati empal gentong. Mereka harus tahu yang membuat empal enak ini gentongnya dibuat di Siti Winangun, Mas. Oh, gentongnya itu. Iya, luar biasa ya, Moko. Itu khas Siti Winangun juga ya? Khas Siti Winangun. Jadi kalau empalnya sih bisa tapi yang membuat empal ini enak ini karena dimasak di gentong. Dan itu gentongnya dari Siti Winangun. Siti Winangun. Jadi kita akan coba kembangkan potensi wisata yang bisa diangkat, apakah dari sisi kulinernya, sisi budayanya, sisi religinya ya, sehingga pada akhirnya nanti Siti Winangun menjadi salah satu dari desa wisata unggulan yang ada di Cirebon khususnya dan Jawa Barat pada umumnya. Mamaku, yang tadi Mamaku sebutkan ya, ada masjid yang 6 abad ya. Kemudian Al-Quran juga yang masih tetap terpelihara di situ. Gitu. Itu kan masuk dalam heritage ya Mamaku ya. Betul. Ya heritage. Nah ini termasuk juga bangunan-bangunan kuno juga masih ada juga di situ Mamaku? Ya ada beberapa rumah warga yang masih asli, tapi ada juga yang sebagian sudah mengalami renovasi. Tapi memang Siti Winangun ini karena merupakan desa yang tua ya. Jadi kita kebetulan dianugerahi atau diwarisi bangunan kuno seperti masjid itu. Oke, Mamaku, pertanyaan saya berikutnya nih. Ini kan sangat perlu sekali untuk terus dipromosikan ya. Karena ini sejarahnya luar biasa yang tadi Mamaku sampaikan dari awal ya. Bagaimana cara Mamaku ya agar ini bisa terpromosikan gitu ya, bahwa Siti Winangun ini di samping gerabah juga ternyata kan ada hal lain yang dalam tanda petik ini yang tersembunyi, ternyata yang tersembunyi ini luar biasa kekayaannya gitu Mamaku. Dengan cara seperti apa gitu Mamaku? Ya memang ada beberapa cara yang bisa dilakukan ya Mas Habib ya. Yang pertama promosi secara digital Mas ya. Jadi kebetulan selain desa wisata, Siti Winangun ini juga desa digital Mas. Oh digital. Digital ya. Kami punya aplikasi namanya Sipendil Mas. Apa itu Sipendil itu? Sistem Informasi Layanan dan Kependudukan. Ini salah satu cara untuk promosi juga? Ya betul, karena di dalam konten aplikasi kami itu ada konten berita atau informasi. Nah ini menjadi menjadi media untuk bisa mempromosikan. Ya. Oh itu ya baik. Dan sayang sekali nih, Mamaku usai sudah kebersamaan di Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini. Nanti kita bisa dilanjut Mamaku ya di lain waktu, lain kesempatan tentu dengan tema yang berbeda ya. Silakan Mamaku di closing statement pesannya apa untuk pemirsa di rumah. Silakan. Terima kasih Mas Habib. Pada pemirsa RCTP dimanapun Anda berada, kami mengundang Anda untuk datang ke Siti Winangun, bisa sekaligus menikmati kuliner dan juga bisa melihat potensi budaya dan sejarah yang ada di Siti Winangun. Lokasinya di wilayah Kecamatan Jamblang. Kalau dari Cirebon cuma sekitar 15 menit lah sudah sampai ke Siti Winangun. Kalau dari arah Jakarta bisa keluar pintu tol Palimanan, nanti setelah lewat Pasar Minggu, sebelum jembatan Sungai Jamblang itu ada jalan masuk ke arah hutan. Nah, di situ lokasi desa Siti Winangun. Sekali lagi kami mengundang terutama pelajar, mahasiswa, apakah untuk sekedar berwisata atau untuk melakukan penelitian, kami terbuka untuk itu. Baik. Oke, terima kasih nih Mamaku ya sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Dan pemirsa, demikian Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Akhirnya saya, Afif Rifai dan kerabat kerja di pagi hari ini harus pamit undur diri. Sampai jumpa lagi besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.